Tentu ini harus disayangkan begitu ya, karena secara administrasi Kapalokoto ini masih terletak di Kota Padang. Dan jika kami dapat ceritakan dari tempat, maksud kami dari pusat Kota Padang, jarak ke lokasi tempat saya mengabarkan saat ini hanyalah 25 menit pemirsa. Hanya 25 menit dan aksesnya pun sebenarnya tidak sulit begitu ya. Bahkan kami tidak ada kesulitan untuk masuk dengan satu unit mobil begitu. Tadi warga bercerita kepada kami begitu, akibat dari banjir bandang yang menerjang begitu ya, mereka masih membutuhkan bantuan alat berat untuk memindahkan material-material. Namun akibat banjir bandang yang terjadi sekitar 3 minggu yang lalu, ini menghancurkan semuanya. Sawah yang berbelas-belas hektar hilang, jalanan yang menyambungkan antara satu tempat ke tempat lainnya juga hilang begitu. Bahkan jembatan yang sudah berusia hampir 70 tahun, yakni Gunung Naga, ini hancur begitu akibat banjir bandang. Dan warga pun tadi juga bercerita kepada kami ya, bahwa mereka cukup trauma atas peristiwa ini, karena memang seperti yang terlihat di layar kaca Anda, ini situasinya sangat kacau, sangat hancur, banyak rumah yang hancur dan banyak warga yang mengungsi di masjid atau bahkan di rumah saudara. Karena sebagai informasi Putri Celia dan juga pemirsa, tadi warga bercerita kepada kami bahwa sesungguhnya wilayah tempat mereka tinggal ini di Kapalokoto, Kota Padang, Sumatera Barat, ini sebenarnya bukan daerah yang rawan banjir begitu. Sehingga bisa Anda bayangkan betapa terkejutnya warga ketika mereka sudah lama bertahun-tahun atau berbelas-belas tahun tidak mengalami banjir, tapi tiba-tiba mengalami banjir bandang yang bahkan bisa menghancurkan sebagian rumah mereka. Ini seperti yang tampak layar kaca Anda, begitu derasnya banjir, air yang mengalir di sungai begitu ya. Dan sebenarnya ini pun bukan sungai begitu, tempat air ini mengalir. Jika kami dapat ceritakan, tadi warga bercerita kepada kami begitu, akibat dari banjir bandang yang menerjang begitu ya, mereka masih membutuhkan bantuan alat berat untuk memindahkan material-material serta gelondongan kayu yang datang. Dan tadi pun juga warga bercerita kepada kami bahwa gelondongan kayu yang datang ini sebenarnya bukan dari Kapalokoto, namun dari tempat yang entah dari mana begitu, yang mana ini juga menyebabkan banjir. Tadi pun juga kami melihat bahwa siang ketika cuaca masih panas terik begitu ya, warga bergotong royong untuk memindahkan material, untuk memindahkan kayu-kayu gitu, agar mereka bisa membuat tanggul sederhana. Karena Celia, Putri, dan juga pemirsa, jika kami dapat ceritakan, warga tadi sempat khawatir jika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi seperti ini, dikhawatirkan air dari hulu sebelah sana akan menerjang hilir sebelah